Kalau misalkan Anda beli kulkas ketusuk dinyalain berbulan-bulan kemudian dibiarin, ini dampaknya luar biasa. Di kondensor tidak kaleng-kaleng ini. Saya habis 4 botol metil ini. Kenapa ini saya sampai seperti ini? Kompresor sampai peras balik. Ini dihidupin lama kemudian dibiarin. Jadi oli ini sudah ke kondensor, kemudian air juga ke kondensor, kemudian bikin korosi sehingga ini hitam. Anda saksikan flashing ini luar biasa cepat, mesin sederhana, tidak kaleng-kaleng, no hoax dan no tipu ini. Kemudian lagi nih, setelah saya flashing 3 metil, ini kering kemudian dibiarin ngebul debu. Saya pikir ini kalau ngilangin korosi di evap kondensor ini saya hanya ada akal satu. Saya masukin oli nih, kira-kira setengah botol metil baru saya gelontor dorong dengan angin. Ini hasilnya sempurna. Anda bisa tes sendiri, kemudian bisa uji sendiri bahwa ini ilmu pasti. Oke? Jadi sederhana sekali nih. Kalau urusan kulkas kemudian flashing, ngapain yang dicari yang rumit-rumit? Anda saksikan videonya. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta ini. Jadi saya akan jabarin tentang misalkan ini saya tambal kemudian flashing. Ini sederhana semua sebenarnya di sebuah kulkas. Kemudian cara ngerambang, dan saya akan ukur kapilernya berapa meter ini. Mumpung saya bongkar habis. Jadi ini saya akan ukur untuk patokan saya. Kemudian mudah-mudahan untuk patokan para pemula. Jadi kan misalkan sekian meter, ini nggak jauh lubangnya, sekian kulkasnya, merek ini, kemudian evapnya segini, sekian sentimeter panjangnya, kemudian ukuran 0 berapa, ini saya akan ukur semua. Kemudian ini saya lagi flashing ini. Flashing ini sederhana sebenarnya. Oke. Dan saya tes bahwa saya akan rambang ini. Rambang ini sederhana sekali juga. Rambang ini sederhana sekali juga ini sebenarnya. Sudah saya tambal. Oke. Kalau rambang bekas las-lasan, ini masukin angin, oke. Ini siram ini. Disiram ini. Bekas las-lasan semua nggak apa-apa. Kemudian ditutup ini. Kalau memang ini gelembung, ini sudah pasti belum benar tambalannya. Jadi ini sebenarnya sudah ketahuan dari awal kalau memang ini rembes atau tidak. Ini las-lasan bagus atau tidak, ini ketahuan dari awal. Oke. Kemudian lagi nih, yang namanya flashing evap, ini harus dipotong kapiler. Jadi kalau masih ada kapiler, ini sudah pasti ini akan melengkung ini si evap. Karena tekanan ini. Keluarnya kecil, masuknya besar misalkan. Ini logikanya seperti itu, evap ini akan melengkung. Jadi ini kalau misalkan tidak dicopot evapnya, berarti flashingnya ini dari pipa balik. Tetapi di dalam kulkas ini tetap saja harus dipotong si kapiler atau dicopot supaya lubang ini besar sehingga ini keluarnya besar, evap ini tidak melengkung ini. Jadi menghindari ini evap ini melengkung. Makanya saya bilang bolak-balik, kalau urusan flashing ini jangan main-main masih ada kapiler. Ini sudah pasti melengkung ini. Oke? Jadi misalkan tadi saya bilang flashingnya tidak dicopot, ini di evapnya maksudnya, ini tetap saja harus dicopot kapiler atau potong sehingga
Ini keluar besar, evap tidak melengkung. Saya kasih contoh misalkan kalau sudah seperti ini, mau flashing bolak-balik di pipa kap, keluar di pipa balik, ini sama karena lubang ini besar dan sudah pasti bersihin. Kalau sudah seperti ini saya menjamin bersih ini. Saya menjamin bersih kalau urusannya sudah dipotong di kapiler. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Sebenarnya cepat di sebuah kulkas. Tidak bikin runyam kalau sudah lakukan seperti ini. Oke? Jadi ini yang namanya flashing. Kemudian flashing ini, misalkan Anda belum masukin si metil, ini flashing dulu. Kalau baru masukin metil, jangan metil, tapi kemudian baru metil. Langkahnya seperti itu. Jadi kita ngirit kemudian sudah bisa. Oke. Jadi ini cara flashing. Saya akan ukur juga kapiler. Evapnya berapa, kulkas seperti ini, ukurannya panjang berapa. Saya akan habisin ini untuk Anda para pemula ini. Juga untuk patokan saya ini. Oke guys, ini belum saya pasang. Jadi pipa pres ini memang anti kompresor. Yang pres lemah kemarin. Pipa pres belum bisa sambung, kemudian pipa yang filter sudah saya potong. Saya akan ukur ntar kapilernya berapa. Tapi ini saya unggah dulu, ini masalah flashing kondensor ini. Ini kapilernya, filter kapiler masih ini. Jadi masalah flashing. Flashing ini sangat sederhana ini, ya. Sangat sederhana kalau flashing. Pipa pres ini pipa 1/4 ini yang saya sambung, ya. Jadi pipa 1/4 ini saya masukin selang. Jadi saya masuknya di pipa yang sudah saya sambung 1/4, potongan filter saya masukin ini. Kalau selang ini saya masukin ke pipa pres lagi hidup, ini akan keluar di potongan kebalikannya. Saya tes seperti ini nih. Ya, saya hidupin ini. Saya masukin. Oke, Anda bisa lihat. Saya masukin selang, ya. Ini masukin ke, sebenarnya bolak-balik sama, yang penting intinya dorong ini. Mau di sini, mau di sono, ini sama. Ini keluarnya dari sini nih. Itu yang namanya flashing. Nah. Oke. Kalau saya akan isi metil misalkan, saya copotnya di sini nih. Oke, saya copot. Baru selang ini saya masukin metil. Oke, ini kan tidak ada angin ini. Saya masukin metil. Mau masukin apa saja nggak urusan, yang penting ini bersihin, coy. Oke, sudah misalkan. Ya, kita harus nguras. Oke, nggak di situ ya. Ini yang namanya flashing. Ini bisa ketahuan kalau misalkan pipa pres saya dorong. Oke. Ini keluar seperti ini. Ini luar biasa untuk Anda bahwa ini salah satu contoh ini. Flashing ini seperti ini. Sebenarnya ini dianggap cepat menurut saya. Kemudian ini praktis. Irit biaya ini. Sampai seperti ini. Flashing kondensor. Jadi ini sampai bersih. Anda habisin ini kalau seperti ini. Oke guys, Anda saksikan tadi ya. Saya habis 3 botol metil ini flashing kondensor.
kemudian setelah bening ini ngebul coklat, artinya ini korosi. Saya masukkan oli ini, ya, ke kondensor untuk flashing ini. Jadi korosi ini hilang. Kemudian ini sudah habis 3 berarti ya. 3 metil, 3 botol metil. Ini luar biasa ini. Ini kan ini sudah bening, ini oli ini. Jadi korosi ini sudah keluar. Finishing saya ini dengan menggunakan metil lagi 1 botol. Ini super. Jadi ini ketusuk evapnya, tetapi ini dinyalain terus atau dibiarin lama, kemudian dibiarin lama. Ini penyebabnya. Jadi si evap ini itu lagi botol ini. Ini luar biasa ini. Setelah saya begitu kering, di flashing ulang, ngebul debu, artinya korosi pipa. Saya masukin oli nih, kira-kira berapa tadi ini, mili sedikit, kira-kira setengah botol metil. Kemudian sudah keluar bening, berarti korosi ini sudah lolos ke dorong oli. Saya masukin metil finishingnya ini. Apakah ini saya tes 1 botol ini, setengah botol ini akan oli sama metil ini yang keluar. Jadi untuk hilangin korosi di pipa, saya masukkan oli ini. Tetap saja ini bisa. Jadi ini dicoba gitu kan. Oke. Saya copot lagi, saya masukin metil lagi ini. Ini setengah. Tadi setengah. Saya masukin, habisin ini yang keempat ini. Yang keempat botol. Oke. Sudah bening. Oke, seperti itu. Ini sudah bening. Saya akan sambung ke pipa pres ini. Oke, sudah saya sambung ini. Ya. Sebenarnya kalau memang ini kotor, ketahuan ini sudah saya sambung ini. Tekanannya murni tidak lepas. Kalau kotor ini ketahuan ini. Saya sampai-sampai oli saya masukin ke pipa kondensor ini karena kan coklat korosinya sudah hilang. Begini rupanya ngakalin korosi. Ini ngebul oli yang saya masukin, jadi aman-aman saja ini. Yang penting bersih. Ya.
Tuh. Bersih. Jadi di pipa kondensor ini yang ke dalam ini sudah pasti ada oli sehingga tidak korosi nih. Maksudnya seperti itu. Entarnya itu. Oke. Seperti itu. Oke, guys. Sesuai perjanjian, saya akan ukur kapiler kulkas SAP ini satu pintu ini dengan evap seperti ini, ya. Evap ini seperti ini. Saya akan ukur kapilernya ini, panjangnya berapa, ya. Ini untuk patokan saya, kemudian semua ini. Walaupun ini ilmu kira-kira, ini sudah saya ukur ini 0,-nya ini. Kira-kira, tapi ini kan untuk patokan. Oke. Ini 57 ini ya. 57 ini. Kemudian saya akan tambahin ini. Dari titik ke sini ini menjadi 133 cm. Kemudian saya lihat di dalam ini 133 cm. Oke, Anda bisa lihat. Saya akan ukur karena kamera tidak bisa. Oke, 133. Seratus 133 ini ditambah 65 ini kurang lebih. Ya 133 ini 135 bikin gampang. Ya, 35 ditambah 165. Jadi ini 2 meter kapiler kulkas SAP yang model seperti ini, evapnya seperti Ono, kemudian lubang kapiler ini. Lubang kapiler ini saya lihat ini 026 ini. Ya, ini 2 meter kulkas SAP yang seperti ini. Ini untuk patokan saya dan untuk patokan semuanya. Mudah-mudahan ini sempurna. Oke, guys.